Hai semuanya, selamat datang di tutorial Geografi Bab 3 mengenai sejarah pembentukan bumi. Ini merupakan lesson ketiga yang berjudul Lapisan Dalam Bumi. Lesson ketiga ini juga akan dibagi menjadi beberapa part. And welcome to the part 1. Oke, lapisan-lapisan bumi. Bumi merupakan planet urutan ketiga dari 8 planet yang mengelilingi matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Setidaknya saat ini itu yang dapat kita katakan. Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer dengan radius sekitar 6,370 kilometer. Bumi sendiri memiliki dua macam lapisan. Yang pertama adalah lapisan internal dan juga yang kedua adalah lapisan eksternal. Lapisan internal atau lapisan dalam merupakan lapisan pembentuk bumi. Sedangkan lapisan luar atau lapisan eksternal merupakan lapisan yang melindungi bumi dari meteor atau benda-benda angkasa lainnya. Nah, lapisan-lapisan inilah yang akan coba kita bahas. Untuk part 1 ini saya akan khususkan membahas lapisan internal. Lapisan internal. Lapisan interior bumi hingga saat ini masih menjadi misteri mengenai wujud yang sebenarnya karena belum ada alat yang mampu menembusnya. Lalu bagaimana manusia mengetahui susunan lapisan penyusun bumi dari atas hingga bawah? Jawabannya adalah dengan menggunakan metode geofisika. Ahli geofisika mengkaji bumi melalui catatan gempa bumi. Pada peristiwa gempa bumi ada dua macam gelombang, yaitu gelombang primer atau gelombang P dan juga gelombang sekunder atau gelombang S. Gelombang primer bergerak menerobos bagian dalam bumi yang padat maupun yang cair. Pada batuan yang terletak dekat permukaan, gelombang primer bergerak dengan kecepatan sekitar 5 km per detik hingga 14 km per detik pada kedalaman 2.800 km. Sedangkan gelombang sekunder hanya bergerak pada bagian bumi yang bersifat padat dengan kecepatan 2/3 dari kecepatan gelombang primer. Kecepatan gelombang primer dan sekunder ini bervariasi sesuai dengan kedalaman bagian bumi yang dia lalui. Variasi kecepatan ini oleh para seismolog dijadikan dasar untuk menggambarkan bagian-bagian bumi. Dengan catatan dan perhitungan gelombang gempa ini, para ahli membagi secara vertikal susunan bumi dari permukaan ke bagian terdalam yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerak bumi, kemudian ada mantel, dan yang terakhir adalah inti bumi. Kerak bumi. Telah dijelaskan secara singkat bahwa kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi yang memiliki kedalaman dari 8 hingga 80 km. Kerak bumi sendiri menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan 5 hingga 15 km yang tersusun atas mineral yang kaya akan silikon dan magnesium. Kerak samudra juga disebut dengan basaltis, mengingat batuan penyusun utama dari kerak ini adalah basalt. Contoh dari kerak samudra di dunia adalah kerak samudra Atlantik dan kerak samudra Pasifik. Kerak samudra sering juga disebut dengan lempeng samudra. Selanjutnya ada kerak benua. Kerak benua disebut juga sebagai lapisan granitis, mengingat batuan utama penyusunnya adalah granit. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar 30 hingga 80 km dengan temperatur kerak yang akan semakin meningkat tergantung dengan kedalamannya. Contoh dari kerak benua ini adalah Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Eropa. Kerak samudra dengan usia tertua yang bisa ditemukan saat ini berusia sekitar 200 juta tahun. Namun nyatanya dibanding kerak samudra, ada kerak benua tertua yang memiliki usia 3,7 hingga 428 miliar tahun yang ditemukan di Akasta Gneiss Kanda, serta ditemukan pula di Naeris Gneiss Terrane di arah barat Australia. Perbedaan kerak benua dan kerak samudra terutama terletak pada bahan penyusun dari kedua jenis kerak bumi tersebut. Kerak benua biasanya tersusun atas unsur-unsur ringan seperti silisium dan aluminium, sedangkan kerak samudra biasanya tersusun atas silisium dan magnesium. Perbedaan bahan kedua penyusun kerak tersebut menyebabkan adanya perbedaan berat jenis dari keduanya. Kerak samudra memiliki berat jenis yang jauh lebih besar dari kerak benua, meskipun kerak samudra jauh lebih tipis dibanding kerak benua. Berat jenis kerak samudra kurang lebih adalah 3 gram per cc, sedangkan tebalnya hanya berkisar antara 5 hingga 15 km. Ketebalan tersebut tentu kalah dengan kecepatan benua yang mencapai 30 hingga 80 km, namun berat jenisnya hanya 2,85 gram per cc. Perbedaan lain terletak pada sifat batuan yang menyusun kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tersusun atas batuan granitis yang bersifat asam, sedangkan kerak samudra tersusun atas batuan basaltis yang bersifat basa.
Sedangkan bila ditinjau dari segi umur, batuan penyusun kerak benua dan kerak samudra, maka juga akan terdapat perbedaan. Batuan penyusun kerak benua relatif jauh lebih tua dibandingkan batuan penyusun kerak samudra. Hal ini dapat dijelaskan melalui satu jenis plate boundary, yaitu divergen, antara kerak samudra dan kerak benua. Pada proses ini, magma dari astenosfer akan keluar melalui rekahan yang ditimbulkan oleh proses divergen tersebut. Magma itu akan mendingin seiring berjalannya waktu dan membentuk kerak samudra yang baru. Jadi hal itu jelas bahwa kerak samudra berumur jauh lebih muda dibanding kerak benua karena terus-menerus terbentuk. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai litosfer. Litosfer ini dapat dikatakan merupakan transisi dari lapisan kerak ke lapisan mantel. Kerak bumi serta mantel bumi akan membentuk suatu lapisan yang disebut dengan litosfer. Di dalam lapisan ini dapat ditemukan lebih dari 2000 jenis mineral yang terdapat dalam bebatuan. Litosfer sendiri terdiri dari dua macam lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima, bergantung kepada di mana letak lapisan litosfer ini, apakah dia terletak di bawah kerak samudra atau dia terletak di bawah kerak benua. Lapisan sial merupakan lapisan kulit bumi yang terbentuk dari logam silisium serta aluminium. Dia terletak di bawah lapisan benua. Pada lapisan ini dapat ditemukan berbagai jenis batuan seperti granit, andesit, batuan metamorf, serta beragam jenis batuan lain di benua. Sedangkan pada lapisan sima terdiri atas silisium dan magnesium yang memiliki berat jenis lebih besar jika dibanding dengan lapisan sial. Hal ini terjadi karena pada lapisan sima ini terdapat kandungan berupa besi dan magnesium. Lapisan sima terletak pada kerak samudra. Litosfer dapat terbentuk karena adanya pergerakan lempeng, mulai dari lempeng yang besar hingga lempeng yang kecil, dengan kecepatan gerak hingga 12 cm per tahunnya. Lempeng-lempeng tersebut ada banyak. Ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Nazca, lempeng Amerika Utara, Antartika, Afrika, dan lain-lain. Kalian dapat melihat berbagai lempeng yang ada di bumi dalam peta ini. Lempeng-lempeng ini hingga saat ini masih terus bergerak. Pergerakan lempeng dari kerak bumi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pergerakan konvergen yang saling mendekati, divergen yang saling menjauhi, dan juga transform yang saling berpapasan, serta ada pula triple junction atau pertemuan simpang 3. Litosfer memiliki suhu yang begitu dingin dan kaku. Pada kedalaman 700 km di bawah litosfer terdapat astenosfer yang bersifat seperti fluida. Nah, saya akan mencoba menyebutkan beberapa manfaat litosfer dalam kehidupan. Litosfer merupakan tempat melakukan aktivitas bagi manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga dia memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, untuk kebutuhan industri, seperti industri elektronika, industri peralatan rumah tangga, bahan bangunan, maupun industri kendaraan bermotor, dapat memanfaatkan unsur besi dan aluminiumnya. Dan yang kedua, dalam lapisan litosfer banyak terkandung berbagai mineral, seperti intan, emas, perak, dan lainnya. Saya tidak perlu menyebutkan apa gunanya mineral-mineral tersebut. Selanjutnya, unsur uranium. Meskipun dalam jumlah yang sedikit dan terbatas, masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan juga pembuatan bahan peledak. Selanjutnya, dalam kegiatan pertanian, juga memanfaatkan unsur pada litosfer, seperti pupuk buatan berupa NPK atau nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan yang terakhir, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi juga terletak di lapisan litosfer ini. Lapisan kedua yang mau kita bahas adalah mantel bumi. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Pada lapisan ini terdapat tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng yang disebabkan oleh adanya gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Selimut bumi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah litosfer, yang kedua adalah astenosfer, dan yang terakhir adalah mesosfer. Kita telah membahas litosfer. Litosfer adalah bagian paling luar dari selimut bumi dengan ketebalan mencapai 50 hingga 100 km. Lapisan ini tersusun dari bahan-bahan padat terutama batuan. Litosfer memiliki 2 lapisan utama, yaitu lapisan sima atau silisium dan magnesium serta lapisan sial atau silisium dan aluminium. Lapisan kedua adalah lapisan atenosfer. Atenosfer adalah lapisan yang berada di bawah lapisan litosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan antara 100 hingga 400 km. Disinilah diduga tempat formasi magma terbentuk.
Dan lapisan yang paling bawah adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan dengan ketebalan sekitar 2.400 hingga 2.700 km dan berada di bawah lapisan atenosfer. Lapisan ini sebagian besar tersusun dan tercampur dari besi dan batuan basa. Yang terakhir adalah inti bumi. Sekilas mengenai lapisan inti bumi atau garis besar mengenai inti bumi ini telah kita ketahui bersama. Namun kita juga akan membahas mengenai inti bumi ini secara lebih detail. Inti bumi merupakan salah satu lapisan di bumi yang menjadi pusat segala apa yang ada di bumi. Biasanya apapun yang menjadi pusat maka letaknya akan di tengah-tengah. Hal ini juga berlaku pada inti bumi. Karena bentuk bumi yang bulat, maka letak lapisan bumi ini juga berada paling tengah bola bumi. Sehingga bisa dikatakan juga lapisan yang paling dalam. Lapisan inti bumi ini punya ketebalan sekitar 3.500 km. Dan ini jauh lebih tebal daripada kerak bumi yang kita gunakan untuk berpijak. Mengenai bagaimana bentuk lapisan inti bumi ini, para ilmuwan menyepakati bahwa inti bumi ini sangatlah padat dan juga menjadi pusat massa yang dimiliki oleh bumi. Karena menjadi pusat massa, maka disinilah aktivitas magnetik dan juga aktivitas gravitasi terbentuk dan juga dibangkitkan. Inti bumi diketahui sebagai salah satu lapisan yang dimiliki oleh bumi yang berada paling dalam. Namun lapisan ini masih dibedakan menjadi dua lapisan. Yang pertama adalah inti bagian luar dan yang kedua adalah inti bagian dalam. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi lapisan bumi ini semakin ke dalam semakin panas. Jadi antara lapisan luar dan lapisan dalam suhunya pasti lebih panas lapisan dalam. Lapisan inti bumi bagian luar ini merupakan lapisan inti bumi yang punya ketebalan hingga sekitar 1.400 km ke arah dalam. Sedangkan sisanya itu sekitar 1,6 1.600 km adalah inti bumi bagian dalam. Meskipun keduanya punya ketebalan yang berbeda, namun untuk fungsinya akan tetap sama atau tidak mempunyai perbedaan secara mencolok. Untuk material, setiap lapisan bumi mempunyai material penyusun masing-masing. Begitu juga dengan lapisan inti bumi. Bagian inti bumi ini mungkin ada beberapa lapisan di luar dan juga ada lapisan dalam inti bumi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai material dari masing-masing bagian inti bumi. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Inti bagian dalam merupakan bagian dalam bumi yang sangat padat, terdiri dari kristal-kristal besi dan juga kristal-kristal besi nikel. Itulah garis besar penjelasan mengenai bentuk dan juga materi penyusun dari lapisan inti bumi. Secara umum memang dapat kita katakan bahwa bahan utama yang dikandung dalam inti bumi adalah besi dan juga nikel. Selanjutnya mengenai suhu di inti bumi. Temperatur di bagian dalam inti bumi mencapai 6.000 derajat Celcius. Suhu yang demikian ini sangatlah besar dan pastilah sangat panas. Sementara di inti bumi bagian luar memiliki suhu lebih rendah yaitu sekitar 3.800 derajat Celcius. Bila kita bandingkan antara inti bumi bagian dalam dengan inti bumi bagian luar, maka jauh lebih besar di inti bumi bagian dalam. Hal ini sama dengan pernyataan bahwa semakin dalam bumi maka suhunya akan semakin tinggi. Nah, inti bumi merupakan pusat yang dimiliki bumi, di mana pusat ini juga sekaligus menjadi kendali untuk menggerakkan bumi. Inti bumi menghasilkan gaya magnetik dan juga gaya gravitasi, sehingga kita mengetahui bahwa gaya gravitasi bumi bisa muncul karena adanya inti bumi. Ada beberapa peranan yang dihasilkan oleh inti bumi. Peranan-peranan dari inti bumi ini akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghasilkan gaya gravitasi. Peranan dari inti bumi yang pertama adalah menghasilkan gaya gravitasi. Kita semua pasti sudah mengetahui dengan baik mengenai gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah yang menyebabkan kita dapat berdiri dan menempel di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi ini, maka kita akan senantiasa bisa melakukan aktivitas di permukaan bumi dengan lancar tanpa ada gangguan. Dapat kita bayangkan jika tidak ada gaya gravitasi bumi ini, tentu kita akan melayang-layang seperti kita berada di luar angkasa. Hal ini tentu saja akan sangat menghambat kita untuk beraktivitas. Selanjutnya menimbulkan adanya gaya magnetik. Selain menghasilkan gaya gravitasi, inti bumi juga menghasilkan gaya magnetik, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada gaya-gaya magnetik di bumi yang tidak lain adalah berkat dari inti bumi. Yang selanjutnya, dia menyebabkan bumi mengalami revolusi. Revolusi bumi merupakan peristiwa bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Berkat adanya revolusi bumi ini, kita mengenal adanya tanggalan Masehi dan kita mengenal tahun-tahun. Revolusi bumi ini juga menyebabkan banyak sekali dampak yang tentu saja berupa manfaat bagi bumi dan juga makhluk hidup, termasuk manusia yang paling banyak membutuhkannya. Yang terakhir adalah menyebabkan terjadinya gunung berapi meletus atau adanya erupsi gunung Merapi.
Erupsi gunung berapi ini akan berperan mengurangi gejolak yang berada di dalam bumi. Material-material yang dikeluarkan dalam erupsi ini berasal dari inti bumi dan sebagian dari material mantel bumi. Oke, terima kasih telah mendengarkan and see you on the next part.